Hai guys, ketemu lagi kita di OTR FNN of the Record Forum News Network. Kita masuk di episode yang ke-54. Seperti biasanya ya, kita akan ngobrol tentang berita di balik berita, mengupas hal-hal lebih mendalam dari berbagai fakta atau data informasi yang ada di sekitar kita. Kita lihat nih dengan prihatin ya, belakangan kita mendengar kabar angka-angka COVID positif harian itu bukan cuma naik ya, bukan cuma melonjak, tapi juga masuk varian baru dari India. Kalau kita lihat Kudus dan sekitarnya itu sudah jadi zona merah yang cukup menakutkan bro ya untuk sebagian besar warga. Dan kalau kita lihat ya, Kudus ini kan masuk ke wilayah Jawa Tengah ya. Uniknya ya, tak ada seorang pun buzzer yang bicara tentang kinerja Ganjar Pranowo dalam menangani COVID. Ups, out of topic ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol dengan partner gue, Mas Hersu Benu Arif, jurnalis dari FNN. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Mas Hersu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, ini kelihatannya hari ini Anda nggak akan salah kostum menggunakan Oh ya. t-shirtnya off the record ya. Yes, yes. Karena kalau saya lihat soal COVID ini, mestinya ini ya, secara norma politiknya harusnya ada yang mesti disampaikan oleh Pak Luhut itu secara off the record itu. Berkaitan Yes. dengan pernyataan beliau bahwa kalau kesalahan rame-rame itu bukan off the record. Kan beliau menyatakan begitu ya, apa yang Mhm. terjadi sekarang ini COVID yang melonjak ini karena kesalahan kita rame-rame. Itu layak dipublish gitu. Tapi yang saya Yes. kira harusnya off the record ketika bicara bahwa ini kelakuan ini para pemimpin yang nggak bisa dicontoh. Ini kan orang saya dan yakin banyak orang lain begitu tiba-tiba Pak Luhut bicara semacam itu kok langsung secara visual kalau di komik itu atau di meme itu ada digambar ada peristiwa di atas kepala saya ini gambar. Entah kenapa tiba-tiba saya terbayang Pak Jokowi ketika di NTT gitu ya. yang rame-rame dalam kerumunan, ada visual yang dalam benak saya langsung itu muncul. Satu, beliau ketika di atas mobil lempar-lempar hadiah ke warga yang berkerumun mengeluarkan dia, dan kedua yang seru adalah ketika beliau turun berkerumun dan pada itu tuh memberikan jaket ya kepada salah satu warga ya, yang kalau nggak salah warga itu yang berteriak 3 periode ya kayaknya diberi Betul, jaket. betul, betul, betul. Itu ada 2 Ini jaket loh, Mas. ini anu saja. Ada Apa? 2 jaket itu 2 kali loh, Mas. 2 Ya, orang yang ya, 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 berbeda. ya. Yang satu Oke. kalau saya nggak salah warnanya Ya, merah, yang satu coklat ya. Itu dua kali ya, jaket ya, itu. ya, ya. Nah, itu entah kenapa tiba-tiba otomatis saya begitu baca pernyataan Pak Luhut itu yang terbayang itu, nggak terbayang yang lain-lain gitu. dan ini saya bayangan saya ini mestinya Pak Luhut bicaranya off the record deh ini masalah Iya. ini kan gitu. Yes. Lagi ngomong sama temen mestinya ya. Kalau Mas Hersu Iya. inget yang jaket, kalau saya ingatnya berkenaan juga Nah, dengan itu, saya ingatnya yang Pak Jokowi apa itu? meneteskan air mata, Mas. Lalu dikasih Oke. tisu Nah, sama pengawalnya di tengah kerumunan warga NTT. Itu yang saya ingat. iya, 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 iya. Gitu. Nah, macam liar deh, masing-masing orang punya Iya, imajinasi iya. masing-masing, dan saya kira ya memang karena bagaimanapun risikonya Pak Jokowi sebagai presiden ketika diomongin Betul. soal pemimpin itu kan ada dua hal yang tadi suku katanya ya. Satu, pemimpin gitu, yang kedua Mhm, kerumunan kan gitu mhm, ya. Yang mhm. ketiga saya nggak enak nih pakai kata kelakuan. Itu ada loh kata Iya. kutipan dari nanti coba kita highlight ya itu. Ini nih, nah Iya, ini iya. kalimatnya ini kelakuan. Ini kalimat langsung dari Pak Luhut yang Betul. dikutip oleh media. Biasanya kalau ada tanda petik seperti ini, ada kalimat langsung seperti ini pasti persis seperti itu ucapannya, bukan Betul. interpretasi dari media kan gitu. Iya. Nah, Terlepas kita boleh menduga-duga Mas motivasi di balik statement Pak Luhut ya kan kita kan nggak bisa nebak motivasi juga ya Mas ya sebagaimana di agama ya, gitu ya, ya, ya. kita nggak boleh nebak niat cuma statement Pak Luhut ini Mas exactly sebenarnya meretweet ya statement-statement WHO sebelumnya yang dengan tegas mengatakan kalau kita bicara penanganan COVID-19 ya yang paling penting the core of the core adalah leadership gitu kan itu WHO sejak awal tuh sudah mengatakan demikian. Jadi mungkin Pak Luhut baru bangun terus sadar, oh, iya ya kayaknya WHO benar gitu. Kalau saya ngelihatnya kayak Atau gitu. baru baca risetnya.
Bisa baca jadi. risetnya mungkin. Bisa jadi. Mhm. Terus dia menemukan fakta Ya, lapangan, wah negara gua nih kayaknya merupakan contoh real katanya kan match. dari statement WHO. Ya, ya, Tapi Mas ya. kalau kita lihat ya, kalau kita bicara lompatan atau lonjakan kasus kan selama ini orang bicara India, India, India gitu ya. Kalau kita lihat India Mas, ini juga Mhm. apa namanya cerminan dari statement itu. Ya karena kalau kita, kenapa kemudian Mhm. India mengalami lonjakan seperti ini? Karena sebenarnya euforia, tanda kutip keberhasilan penanganan kasus di gelombang sebelumnya, itu kan juga diawali oleh para pemimpin gitu ya. Oh, bagaimana misalnya Mhm. Menkesnya itu memuji-muji Perdana Menteri yang dianggap sangat berhasil gitu ya di dalam menangani. Dan itu kan kemudian Mas, kalau seorang pemimpin memberikan statement, itu semacam mengirim sinyal kan ke bawah ya. Akhirnya orang-orang mulai, aduh kita ingin bekerja kembali ya. Akhirnya mulai lepas masker ya. Kemudian kita lihat juga di India itu kan luar biasa ya. Bagaimana pemilu besar-besaran di 5 negara bagian melibatkan sekian juta orang tanpa masker, tanpa prokes. Kemudian juga India ini kan negara yang gila betul dengan olahraga kriket gitu ya. Ya, Kemudian ya, ya. Dewan Kriket Nasionalnya memberikan izin tuh ribuan orang ya, 100.000 sekian itu mendatangi pertandingan kriket India lawan Inggris itu juga sebagian besar tanpa masker, Mas. Dan kalau saya lihat di sumber yang lain juga ada kontribusi dari kalau istilah kita itu wisata religi. Karena ada beberapa ritual di Sungai Gangga ya Mas ya. Kalau kita lihat sampai ada joke ya, ada meme-nya. Ini sebab India mengalami outbreak kembali di dalam Covid karena mereka menggunakan masker terlalu rendah Mas. Jadi digambarkan pria-pria India itu di Sungai Gangga karena ritualnya nggak pakai baju Mas, cuman pakai kolor gitu kan. Nah kolor itu dianggap masker gitu. Jadi menurut saya itu lucu banget. Kita nanti lihat lagi ya, kita cari lagi. Nah, tapi poin saya adalah kelonggaran-kelonggaran euforia masyarakat ini menurut saya dalam konteks merespon sinyal yang dikirim oleh pemimpin dalam ini adalah Menkes dan Perdana Menteri bahwa now we are okay gitu. Dan ini yang menurut saya sangat-sangat berbahaya. Gitu, Mas Herso. Nah, ini tadi Anda menyebut gelombang kedua ya, gelombang kedua gitu. Mhm, Saya tadi mhm. pagi juga sempat penasaran apa sih maksudnya gelombang kedua gitu, karena Ya, ya. diberitakan di India ada gelombang kedua. Karena itu kan Mhm. dasarnya karena sebelumnya angkanya sangat tinggi sampai kemudian turun sangat rendah gitu ya, dari Ya, ratusan ribu per hari hingga puluhan ribu. Terus kemudian pada waktu India juga sempat mengirim vaksin kepada negara-negara lain, mengekspor vaksin. Ini kan betul. dahsyat nih penanganannya. Terus Mhm. negara-negara Eropa juga itu disebut ada gelombang kedua itu kalau nggak salah Spanyol, mana lagi Inggris, Perancis, itu Perancis. kan juga Mhm. Inggris Perancis itu ada gelombang kedua gitu. Nah saya Mhm. lagi mikir kalau Indonesia ini gelombang keberapa ya gitu karena kita kan nggak pernah tahu kan kalau kalau ada Ya, ukuran-ukuran gelombang itu kan pasti ada indikatornya kan angkanya sempat betul. meninggi kemudian menurun kan gelombang itu kira-kira begini ya. Betul, Jadi dia betul. rendah, naik, meninggi, turun, landai, dan tiba-tiba ada gelombang lagi gitu. Nah sementara Mhm. Indonesia kita nggak tahu ini gelombang keberapa karena kan tadi kalau nggak salah sempat ada data itu ya Bang Arief bahwa sebuah lembaga riset di Amerika menyebutkan bahwa angka angka penularan di Indonesia itu sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan data Betul. yang dipublish oleh pemerintah. Ini kan Yes. lagi-lagi dan Ya. saya kemudian membaca ini meskipun menurut saya di statementnya sudah sangat terlambat. Wakil Mhm. Presiden Ma'ruf Amin minta agar dilakukan dengan standar WHO berkaitan dengan testing dan tracing. Nah Mhm. ini kan istilah Ya. yang waktu awal-awal kita pernah dengar banget. Nah itu datanya menarik tuh Bang Arief, data Ya. yang disebutkan oleh sebuah lembaga riset di Amerika itu. Anda punya Ya. datanya itu ya? Ya, ini saya coba bacakan Mas dari 2 tanggal aja nih sebagai patokan ya. Ini belum lama ya 14 Ya. Juni. Di 14 Juni ini kalau kita lihat ya pemerintah hanya melaporkan penambahan kasus baru 8.189. Sementara dari ekstrapolasi atau permodelan ya yang dilakukan oleh institut ini. Nah, iya nama institutnya adalah Institute for Health Metrics and Evaluation. Ya, ini berbasis di Washington University, Amerika Serikat. Jadi kembali tanggal 14 Juni itu, pemerintah melaporkan 8.189 kasus. Ternyata menurut permodelan dari mereka, ini adalah 165.821 kasus. Jadi Mas, Gile, 20 berapa kali kali lipat? lipat. 20 kali lipat. 20 kali lipat itu berarti 2000%.
Ya. 2000%. Itu bukan cuma tanggal 14 ya. Ya. Sekarang kita mundur ke belakang Hmm. seminggu sebelumnya tanggal 7 Juni ya. Ini pemerintah melaporkan 6.993 kasus. Kemudian ternyata dari Hmm. permodelannya tadi ya, Institute for Health Metrics Evaluation ini ada 136.037 kasus. Lagi-lagi Jadi segitu juga 2000. betul sekitar itu Mas. Jadi memang kemudian ini juga nggak dibantah Mas ternyata oleh Kemenkes. Jadi nggak ada bantahan yang clear ya. Kemenkes mengatakan salah Apa satu. penjelasannya kenapa kemudian Washington University tadi punya kesimpulan bisa jauh lebih besar itu apa penyebabnya? Bukan, maksud saya Iya, kenapa Indonesia jauh lebih rendah itu apa karena tadi penyebabnya? Mas, testingnya kita itu kan memang nggak sesuai dengan standar WHO ya. Dan kita ini kan base-nya Hmm. adalah data itu adalah orang yang bergejala, orang yang kemudian dapat treatment, ya dilaporkan masuk rumah sakit dan seterusnya kan. Itu datanya. Nah Oke. sementara kita tahu Mas, kalau orang yang daya tahan tubuhnya tinggi, bagus segala macam, itu kan nggak kelihatan gejalanya Mas. Dan ini kan karena Oke. testing kita tuh sangat rendah angkanya, comparing to standar WHO, apalagi comparing to standar negara maju, kayaknya orang tanpa gejala itu banyak banget. Nah ini yang kita khawatirkan ya, Oke. yang mereka warawiri di tempat kerja apa segala macam. Dan ini nampaknya walaupun malu-malu diaminkan oleh Kemenkes ya, Kemenkes mengatakan angka itu bisa saja. Jadi kan bahasanya sangat sangat apa? Sangat diplomatis ya. Angka itu bisa saja karena banyaknya orang tanpa gejala. Ya, saya bilang kita juga tahu kalau itu ya. Kita berharap ada satu analisis yang lebih mendalam sebenarnya dari Kementerian Kesehatan kita kan gitu. Ini saya terus terang Ya. prihatin ya. Akhirnya saya kebayang Mas, kita nih yang Oh, baca data ini akhirnya sekarang kalau terpaksa berada di tempat umum Mas, kita kan semakin paranoid ya. Aduh ini orang tanpa gejala nggak? Aduh ini orang gitu kan. Kebayangan kira-kira kayak gitu ya. Jadi dari setiap satu orang yang dilaporkan COVID itu sebenarnya ada 8 sampai 10 orang lainnya. Sorry, ada 20 orang lainnya yang tidak dilaporkan kan gitu ya kalau dari kita baca data ini. Ini yang lumayan oke. mengerikan buat saya. Ya, itu saya kira sangat memprihatinkan itu situasinya. Sekarang saja kita mendengar dengan angka-angka yang resmi dari pemerintah itu Mhm. eh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kan sudah menyatakan situasi Jakarta ini seperti emergensi ya, Iya, betul. yang mengumpulkan para pimpinan di sini ada Kapolda, Pangdam Mhm. untuk melakukan operasi justisi di malam hari. Dan ini kan kita tahu bahwa rumah sakit Wisma Atlet yang menjadi rujukan juga sudah penuh dan Mhm. orang sampai mengantri di sana sampai banyak yang duduk di kursi dan di lorong-lorong di rumah sakit ini kan situasi sangat prihatinkan. Dan sekali lagi ini sebenarnya hal-hal semacam ini kan sudah bisa kita prediksi ketika kemarin akan berlangsung liburan ya, Mhm. Mhm. liburan pada Lebaran dan kemudian liburan-liburan lain karena berkaitan pada Yes. waktu bersama dengan liburan keagamaan yang lain. Mhm. Dan saya kira dalam konteks ini, kalau melihat konteks soal liburan Lebaran, Pak Luhut bisa benar ketika menyatakan bahwa itu kesalahan rame-rame. Iya. Tetapi sekali lagi kita ini kan para rakyat ini hanya mencontoh para pemimpinnya gitu. Kalau Yes. kalau pemimpinnya, kalau kita kan peribahasa lama menyebutkan kalau guru kencing berdiri, murid Mhm. kencing berlari. Ini yang terjadi nih, gurunya kencingnya kencing berlari gitu. Jadi bagaimana para muridnya? Itulah yang terjadi situasi saat ini. Dan betul-betul situasinya yang kita memprihatinkan adalah bahwa ketika kita sedang sebenarnya harusnya fokus pemerintah ini fokus untuk menangani COVID, tetapi kelihatannya para pemimpin kita sudah mulai berpikir tentang tahun 2024 untuk siapa yang akan Iya, jadi presiden. betul. Apa jangan-jangan berpikirnya tidak 2024 bisa saja dipercepat. Ini kan jadi masalah buat kita semua itu, Bang Arif. Betul. Iya Mas, saya ingin sedikit mundur ya untuk memberikan gambaran kepada viewers kita seberapa parah sih sebenarnya peningkatan COVID ini ya, seberapa eksponensial ya. Kan kita ambil ke data Jakarta, karena bagaimanapun Jakarta ini kan satu indikator dan dia juga bukan melayani hanya pasien ber-KTP Jakarta ya. Karena kalau pengakuan Gubernur Anies kan itu banyak banget ya pasien ber-KTP di luar Jakarta. Paling tidak adalah Bodetabek ya. Jadi kalau kita lihat sebelum libur Lebaran, bed occupancy rate di apa namanya rumah sakit darurat Wisma Atlet itu hanya sekitar 15%, Mas. Karena memang jumlah pasien harian yang masuk itu sudah jauh di bawah mereka yang pulang, yang sembuh dan pulang.
Tapi ternyata per hari ini itu sudah mendekati 76% bed occupancy rate-nya. Jadi kita bayangkan, ini lonjakannya dahsyat. Ini sebentar lagi ya keterisian tempat tidur ini bisa mendekati 100%. Kalau seperti ini, karena menurut pengakuan staf-staf di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, itu ribuan ambulans itu mengantri ya, bawa pasien balik lagi dan seterusnya sampai saat ini. Jadi menurut saya ini sangat-sangat parah, itu gambaran. Nah, terus saya ingin tadi Mas ke guru kencing berdiri tadi. Sekarang guru kencingnya berlari ya Mas. Jadi sekarang muridnya akan sprint lah, kira-kira begitu ya. Menurut saya tadi kembali ke masalah message Mas. Jadi kalau misalnya Pak Luhut bilang kesalahan rame-rame ya, dan ini kita kaitkan sama mudik. Menurut saya bisa iya, tapi nggak sepenuhnya juga ya Mas ya, karena message-nya itu nggak utuh ya Mas. Saya ngebayangin di otak kita itu akan terjadi gelombang yang berbenturan ya, karena pada satu sisi mudik dilarang gitu kan, tapi pada sisi yang lain pariwisata dibuka gitu ya, tempat-tempat wisata dibuka. Ini otak kita nih bingung Mas. Apa bedanya? Emang si corona ya kira-kira Mas, itu punya sinyal untuk membedakan. Ini adalah kerumunan mudik, ini adalah kerumunan wisata. Misalnya seperti itu ya. Bagaimana di hari-hari Lebaran Mas kita yang menahan diri di rumah, itu mungkin lumayan gondok ya. Karena melihat pantai-pantai penuh, Pangandaran juga padat misalnya begitu ya. Ancol pun demikian gitu kan. Aduh gitu ya. Itu satu. Kemudian juga kita nggak boleh lupa juga Mas ya. Ini otak orang juga jadi pusing juga ngebacanya karena arus gelombang ya kedatangan warga asing TKA itu terus Mas mendarat di Suta, kemudian beberapa bahkan positif terkonfirmasi COVID dan seterusnya. Jadi ini akhirnya membuat ya kalau istilah kita terjadi civil disobedience kan gitu ya, yang berkali-kali kita bahas. Makanya kemudian kita lihat fenomena yang agak brutal di beberapa titik penyekatan itu jebol kan Mas. Karena yang mau mudik ini begitu banyak, akhirnya aparat nyerah dan diloloskan gitu ya. Karena alasannya kalau nggak diloloskan itu terjadi kemacetan yang berkilo-kilometer. Nah, jadi menurut saya bisa jadi betul ya, masyarakat yang bandelnya luar biasa ya, namanya mudik ya Mas ya, dorongan energi kulturalnya itu dahsyat. Tapi pada sisi yang lain ketika pemerintah mengatakan dilarang mudik, saya curiga Mas, jangan-jangan tidak dimitigasi nih, ya nggak disiapkan. Oke, kalau kita melarang mudik ya, perangkat-perangkatnya itu seperti apa untuk memastikan bahwa larangan mudik itu ditaati oleh rakyat dengan sebaik-baiknya. Ditambah lagi mungkin ya memori kolektif sebelum-sebelumnya, contoh-contoh pemimpin ya, kelakuan pemimpin yang Mas Hersu gambarkan. Itu kan kalau secara psikologis kan nempel di subconscious mind ya Mas. Allah mudik nggak boleh, lu aja kerumunan. Misalnya kira-kira kayak gitulah saya membayangkan inner dialog yang ada di otak para pemudik itu. Gitu Mas Hersu. Nah, saya mohon maaf Bang Arief, sekali ini saya tidak sepakat pada Anda karena Anda tidak konsisten. Kan kalau nggak salah saya sering nonton di podcast Anda. Sekarang ini di Indonesia kan kalau kita mau memahami situasi itu harus dengan kondisi terbalik. Gitu. Jadi Anda masih memahami dengan cara linier. Siap. Anda salah jadinya. Itu membuatkan Anda itu jadi bingung karena Anda berpikir secara linier, sementara ini berpikirnya secara terbalik. Mestinya mesti bacanya kayak bahasa Arab sekarang ini. Dari kanan ke kiri ya. Oke. Dari ke kanan gitu. Jadi kalau Nah, kalau gitu gawat Mas. Jadi kalau pemerintah bilang dilarang mudik itu rakyat membacanya waduh, kita disuruh mudik gitu ya kira-kira ya. Gitu nggak sih? Ya itu kan unconsciousness-nya publik seperti itu kan gitu. Karena tidak konsistenan itu publik melakukan semacam itu. Nah, yang benar itu publik, bukan Anda gitu. Siap. Saya pikir apa? Nih gue salah di mana gitu kan? Oke. Iya. Mas, tapi kalau saya Anda iri tadi lihat orang ke pantai gitu, mestinya Anda ikut rame-rame gitu. Sekali ingat zaman dulu, ingat yang kemarin saya singgung kan soal peringatan dari Ronggo Warsito gitu yang zaman ini kita memasuki zaman edan. Kalau nggak edan nggak keduman. Jadi kita memasuki zaman gila. Kalau
lu nggak ikut gila, lu nggak kebagian juga. Gila sekalian dong gitu. Cuman diingatkan oleh Ronggo Warsito, seuntung-untungnya orang yang gila, tapi tetap Heeh. untungnya orang yang iling dan waspada. Saya coba harus diulang lagi ini, penting ini karena kita sudah Siap. memasuki era itu sekarang. Supaya nggak nyesal belakangan ya Mas ya. Ya Mas, saya mau tambahin Ya, sedikit ya, ya. Mas. Saya mau tambahin sedikit masalah sinyal tadi ya Mas ya. Karena saya sangat percaya loh pada memori kolektif ini Mas. Ini salah satu yang saya sering bahas ya di podcast saya. Eh, Gimana ceritanya ya ketika COVID kita kembali melonjak, walaupun tadi kita susah menentukan batasan gelombangnya ya, tapi kan faktanya adalah melonjak gitu ya. Itu pun dengan data yang jauh lebih rendah. Kok bisa dalam situasi itu kemudian misalnya Presiden Jokowi itu pidato ketika meresmikan atau ya membuka secara virtual Festival Kesenian Bali, Mas. Itu kan dibuka secara virtual di istana. Ada pidato Pak Jokowi pakai baju adat Bali gitu ya. Intinya dia bilang kita akan buktikan kepada dunia bahwa Bali itu sangat aman untuk dikunjungi. Jadi pemerintah ini bertekad untuk membuka kembali pariwisata Bali per Juli 2021 ini. Kemudian juga jauh-jauh hari Menteri Luhut dan juga Menparekraf siapa namanya Sandi Uno itu sudah apa ya akan menggulirkan work from Bali ya akan dimulai dari 7 kementerian dan lembaga yang berada di bawah portofolionya Menteri Luhut gitu ya. Itu kira-kira konsepnya sekitar Oke. 25% PNS-nya yang kerjanya itu kerja administratif ya meeting, mengkoordinir segala macam. Nanti kalau istilah saya kerja-kerja dari balik laptop ya itu akan difasilitasi untuk bekerja dari Bali. Memang sementara ini Mas kalau saya cek data ya, comparing to data nasional, Bali relatif better lah gitu ya. Tapi kan maksud saya gini ya, in terms of apa sinyal gitu ya, sinyal kepada masyarakat, ini akan mengirimkan sinyal bahwa we are okay gitu ya, bahwa everything is aman gitu. Dan ini yang saya worried ya. Kemudian orang Enggak, nangkepnya, Anda salah lagi nih. oh gitu, Anda oke, salah lagi. siap siap. Karena Anda membacanya linear lagi nih. Anda mengartikan Oke. kalau Pak Jokowi menyatakan bahwa akan menjadi contoh itu Anda harus artikan sebaliknya juga dong. Oke, Logikanya siap siap. baru benar Anda itu membaca Siap siap. peristiwanya. Berarti kita baca Bali nggak aman gitu ya? Enggak juga begitu. Salah juga. Nanti salah statement. Pokoknya kita sama-sama tahu deh kalau Presiden Jokowi bicara apa, Oke. bagaimana. Udah, ini off the record saja ini ya di antara Siap, kita itu ya. siap. Ya tapi intinya gitu deh Mas. Daripada gue salah mulu ya. Intinya adalah pemerintah kita ini nggak pernah konsisten di dalam memberikan sinyal. Ya jadi Ya, kita bayangkan nih publik ini akhirnya ngomongnya serah lu deh gitu kan. Itu kan akhirnya ya. yang ada di benak publik. Gitu Sementara ya. kalau kita bicara COVID ini kan harusnya perang massal ya. Ini adalah kita memeranginya bareng-bareng gitu kan. Ya nggak bisa Setuju. juga ada satu orang nambal perahu gitu ibaratnya begitu Mas, yang lain membocorkan gitu kan. Sebelah sini nambal, Ya, yang sini membocorkan. Ini kita nggak kelar-kelar Mas. Satu yang ya. saya rasa ini kita apa ya, kayaknya pemerintah ini udah nggak ngitung lagi ya, bahwa ini kan waktu terus berjalan Mas. Ya kalau ini nggak beres-beres maka ya perekonomian tambah bocor, rakyat tambah frustrasi. Ya yang saya khawatir ya, saya berdoa ya setiap malam ini jangan terjadi adalah kemarahan publik Mas. Ini yang saya ngeri ya. Karena kebayang ya almost 2 years berada di rumah ya relatif begitu perekonomian seperti ini kondisinya. Tapi dan gak beres-beres gitu. Ini yang saya khawatir. Sementara di sisi lain kita dihajar mulai dengan berita ya utang yang bertambah, sembako akan dipajakin ya walaupun kemudian dibantah ya Mas ya. Biasalah kan SOP-nya pemerintah itu membantah. Ups. Kemudian yang lain-lain, berbagai berita yang bikin tambah tambah suntuk gitu lah masyarakat. Ini yang saya worried ya. Ya. Eh Secara massal sekarang baru civil disobedience ya. Kalau naik ke level yang lebih tinggi, ya saya nggak mau nyebut. Gitu Mas Hersu. Oke. Ya. Sebenarnya saya sekali lagi juga tidak sepakat kalau Anda sebut bahwa pemerintah tidak konsisten. Saya lihat justru Hmm. pemerintah sangat konsisten dalam Hmm. ketidakkonsistenan. Oh, oke Tuh, siap. jadi konsisten dong. Kita lihatnya dari sisi saya Ya. lihatnya dari sisi yang positif, Oke, gitu. oke, Konsisten oke, dalam oke. tidak konsisten. Gitu. Siap, Ya. siap. Nah, tapi satu hal saya kira saya sih berharap begini. Statementnya Pak Luhut itu tadi tidak berhenti hanya pada statement saja, tapi menjadi semacam suatu kesadaran baru buat kita, mulai dari Ya. level kita rakyat sampai ke udah ada pemimpin gitu.
karena soal COVID ini memang sangat serius. Saya mesti menyampaikannya dengan kata sangat itu berkali-kali. Dan ini kan bolak-balik kita juga sudah mendengar teriakan dari teman-teman di tenaga kesehatan yang mereka mengingatkan soal ini jangan sampai terjadi, termasuk juga para epidemiologis ya, karena kalau sampai kemudian sistem kesehatan kita kolaps, itu dampaknya itu jauh lebih serius, dan itu mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Sejauh ini meskipun di tingkat tadi bed occupancy rate-nya itu sudah mendekati level berbahaya, tapi mudah-mudahan masih bisa dikendalikan. Dan apa yang bisa kita lakukan? Ya kita semua punya peran seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Luhut, kita salah rame-rame. Tetapi di luar itu semua itu paling penting itu para pemimpin. Kan kita selalu menyinggung berkali-kali bahwa masyarakat Indonesia ini kan masyarakat yang feodal dan masih paternal gitu ya, paternalist. Jadi dia melihat lihat contoh para pemimpinnya. Jadi betul sekali lagi ini yang kedua Pak Luhut benar bahwa ini pemimpinnya nggak beri contoh gitu, dan siapa kalau yang disebut pemimpin yang beri contoh? Ya mulai level yang paling tinggi gitu. Siapa? Ya presiden yang harus memberi contoh. Jadi mulai sekarang kita sarankan Pak Jokowi sudahlah berhenti, tidak usah melakukan peresmian jalan tol di mana yang di daerah, kemudian kunjungan-kunjungan ke daerah, karena bagaimanapun meskipun dengan protokol kesehatan, kalau ada seorang presiden hadir, apalagi di daerah-daerah seperti yang kita jauh sebut seperti NTT, ini kan merupakan kesempatan belum tentu seumur hidup sekali. Jadi rakyat pasti juga nggak mau menyia-nyiakan, rakyat nggak bisa disalahkan, pengen ketemu presidennya. Apalagi daerah-daerah yang pada waktu pemilihan kemarin Pak Jokowi menang mutlak, ini pasti Masya akan datang berkerumun seperti NTT. Tapi kalau Pak Jokowi ke Sumatera Barat gitu, ke kampung Anda, ya insya Allah itu aman. Gitu. Gitu. Nah ini cukuplah sekarang Pak Jokowi melakukan secara virtual lah setiap kali mau meresmikan proyek. Lagian kan masa kampanye sebenarnya sudah selesai. Kalau betul nggak mau 3 periode seperti dikatakan oleh Pak Jokowi, sekarang waktunya nggak kampanye Pak Jokowi, ini waktunya Anda untuk kerja serius melihat berbagai persoalan-persoalan. Nanti diharapkan begitu ketika Pak Jokowi mengakhiri 2 periode ini, kan beliau bisa husnul khotimah gitu kalau umuman bahasa agama, berakhir dengan baik. Apa sih sebenarnya yang ingin Pak Jokowi tinggalkan buat bangsa ini? Pak Jokowi kalau kita lihat kemarin kan lebih fokus pada infrastruktur, termasuk juga bangun ibu kota baru. Tapi realitasnya kan kondisi kita ini sekarang nggak memungkinkan semacam itu gitu, karena utang kita menumpuk, BUMN karya yang ditugasi bangun infrastruktur juga kemudian hutangnya menumpuk, dan juga rugi besar. Ini kan jadi problem kalau Pak Jokowi terus masih bangun infrastruktur. Sekarang menurut saya justru problem di depan mata ini, kalau Pak Jokowi ini COVID ini sajalah berhasil ya. Mengendalikan COVID ini berhasil, ini akan jadi legacy buat Pak Jokowi. Beliau akan dikenang seperti Pak SBY dulu ketika menangani virus flu burung ya. Itu kan dia dikenal sangat sukses itu Pak SBY, dan sampai sekarang orang kalau bicara soal pandemi orang akan mencatat Pak SBY itu sukses menangani virus flu burung. Nah, kita berharap kalau mau ada legacy yang paling bagus buat Pak Jokowi itu satu menangani sekarang pandemi COVID-19 ini, seluruh dunia nanti akan memuji Pak Jokowi. Kedua soal pemulihan ekonomi, ya pemulihan ekonomi harus cari cara-cara yang kreatif lah, jangan justru rakyat dipajakin. Tadi kita inginkan ya infrastrukturnya direm, kalau perlu dihentikan, dan nggak perlu pajak rakyat dipajakin. Nah, berkaitan dengan ini, kalau pemerintah bisa melakukan efisiensi di berbagai anggaran dan kemudian juga memberantas korupsi, itu juga akan menjadi legacy yang cukup bagus. Sayangnya ini agak berat soal korupsi ini, karena di era Pak Jokowi publik akan mencatat bahwa KPK mati di era Pak Jokowi. Nah, yang ketiga menurut saya yang juga sangat penting kita sadari adalah pembelahan di masyarakat, ya kan? Selama ini kan kita selalu bicara radikal yang kesannya kemudian ada kepentingan untuk mengeksklusif umat Islam dari perpolitikan Indonesia. Saya sempat membaca sebuah survei yang digelar oleh Median, itu menarik gitu, karena itu sebenarnya kalau kita membaca survei itu kesimpulannya adalah bahwa pembelahan atau bukan pembelahan, yang menjadi ancaman dari Pancasila itu menurut persepsi publik itu bukan radikal, karena itu hanya di urutan 4
Ya. sejauh ini yang saya baca ya. Yang Betul. pertama yang paling tinggi itu komunisme, ya kan Ya. 15%. Yang kedua soal ingin mengganti Pancasila dengan Trisila itu Ya. 14%. Ya, ya, Kalau ya. kita gabung ini jadi satu blok ini 29%. Ya. Jadi publik hampir 30% terbesar melihat bahwa ancaman terhadap Pancasila itu adalah itu. Ya, adalah soal komunisme dan ingin mengganti Pancasila. Orang khawatir sekali itu dengan Trisila. Yang berikutnya itu pembelahan, 12% kan angkanya. Jadi pembelahan serius. Baru yang keempat itu disebutnya bahwa radikalisme 12%. Jadi artinya apa? Sekarang itu masyarakat tidak melihat bahwa radikalisme itu sebagai sebuah ancaman. Tapi kenapa itu jadi hantu yang begitu besar kan gitu? Ya, Nah ya. ini kalau PR ini Pak Jokowi bisa selesaikan tadi soal COVID, perbaikan ekonomi, kemudian soal pembelahan di masyarakat ini bisa selesaikan, itu jauh lebih monumental, jauh lebih besar dibandingkan hanya sekedar bangun infrastruktur. Karena nanti apalagi kalau ada problem, ternyata infrastrukturnya dari utang, dan itu terjadi seperti di negara-negara lain, kemudian diambil alih oleh investor, dalam hal ini Cina. Itu bukan hantu radikalisme, itu terjadi di banyak negara. Timur nanti di depan mata kita kemungkinan juga bisa jatuh seperti Sri Lanka. Ya, Sri Lanka kita tahu ada pelabuhan laut dalam Hambantota yang kemudian diambil alih pengelolaannya oleh Cina karena pemerintah tidak bisa bayar utang. Itu saya kira catatan-catatan kita. Sekali lagi ini harus ada kesadaran karena saya khawatir juga kelihatannya mungkin karena rakyat kita mulai mengalami kelelahan sekian udah lebih dari 1 tahun menahan diri di rumah, kemudian mereka udah nggak peduli. Itu yang tadi. Saya hari Senin kemarin tuh Bang Arief pengen mumpung hari Senin gitu. Saya coba jalan ke puncak gitu. Saya senangnya lebih jalan ke hutan gitu ya. Saya tidak menduga ternyata hari Senin tuh macetnya luar biasa di puncak. Itu gila, ini hari kerja juga luar biasa. Jadi saya khawatir masyarakat nggak peduli. Saya berpikir bahwa atau jangan-jangan masyarakat berpikir sama seperti saya, mumpung hari Senin mungkin waktunya kosong gitu. Bisa jadi terjadi semacam itu. Itu Bang, catatan-catatan yang menurut saya penting kita garis bawahi Bang Arief. Iya, baik. Cuma sedikit kritik Mas, tadi giliran Mas Hersu yang kemudian berpikirnya linear dan tidak terbalik. Iya. Gimana? Yang mana nih? Enggak, secara keseluruhan kan mengharap bahwa pemerintah itu akan seperti itu kan. Tapi harapan boleh dong. Oh iya betul harapan boleh. Iya. Kita nggak boleh putus harapan. Saya cuma menyitir kata-kata Anda di closing berbincang, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Nah itu wujud saya. Siap. Ya cuman sedikit juga Mas, karena kita tiba di penghujung ya. Tapi memang kita juga berharap, of course harus ya Mas. Kita harus menghidupkan optimisme. Tapi kita juga harus bicara pada publik. You have to manage your expectation ya. Karena sampai saat ini gejala-gejalanya nggak ke situ ya Mas ya. Contoh kalau Mas bicara pembelahan ya, Pak Jokowi malah semakin akrab dan mesra dengan para relawan ya. Kita tahu ya, salah satu sebab pembelahan kan karena ada relawan-relawan yang nggak bubar-bubar nih ya, padahal pilpresnya udah selesai ya. Tadi korupsi KPK begitu ya, hutang ya kita tahu sendiri. Tapi tetap Mas, kita percaya bahwa di ujung lorong itu insya Allah ada cahaya terang. Kira-kira gitu ya Mas ya. Baik guys, itu tadi ujung obrolan gua dengan Mas Hersu. Kalau tadi kita ledek-ledekan ya itu bagian dari kepusingan kita sebenarnya ya, melihat Indonesia yang mozaiknya ini begini banget, tapi nggak apa-apa ya. Gue akan selalu mengulang apa yang gue yakini, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia, karena Indonesia adalah punya lu, punya gue, dan punya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.